Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini adalah pertemuan ke-12 dari Sosiologi Hukum. Oh iya, bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah. Semoga sehat semuanya dalam suasana perkuliahan daring di rumah. Tetap harus menjaga kesehatan karena itu kunci sukses untuk meraih cita-cita. Kita pada kesempatan ini akan membincangkan sebuah tema yang menarik, yaitu hakim, pengadilan, dan strata sosial atau dalam strata sosial. Ayo kita lihat sebagaimana di layar, hakim dan pengadilan dalam strata sosial. Ini adalah pertemuan ke-12 yang kemarin sudah kita lalui yang pertemuan ke-11. Kita coba mengawali dari review dulu, dari pertemuan ke-11 kepentingan dalam profesi. Jadi kita kemarin membahas tentang profesi. Meskipun yang lebih khusus adalah pada kesempatan kemarin kita membahas panjang lebar tentang advokat pengacara. Kepentingan dalam profesi itu kepentingan klien, individual atau kolektif. Jadi hal itu yang perlu menjadi garis bawah pertama. Kepentingan masyarakat yang terkait erat dengan sifat profesi, kepentingan negara, pembangunan di bidang hukum, kepentingan organisasi profesi. Intinya bahwa di dalam setiap profesi, khususnya pengacara, itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kepentingan penegakan hukum yang salah satunya adalah bagiannya adalah sang advokat pengacara. Tanggung jawab profesi adalah tanggung jawab moral etik profesi yang berdimensi lahir maupun batin. Sementara tanggung jawab hukum lahir saja. Itu yang membedakan. Sehingga pada kesempatan ini, hal ini kita lanjutkan dengan pertemuan atau tema ya tadi terkait dengan bagaimana hakim dan pengadilan dalam perspektif strata sosial. Kembali kepada negara kita, bahwa prinsip negara hukum, karena negara kita kan negara hukum. Prinsip negara hukum dan demokrasi itu menurut Tenver, itu pertama asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang mengatur. Intinya bahwa karena kita adalah di negara Republik Indonesia yang menjadikan hukum sebagai panglima, maka kebebasan warga negara itu ada batasannya dan diatur oleh undang-undang. Tidak semau gue begitu, meskipun orang itu hebat, pintar, dan lain sebagainya. Perlindungan hak asasi manusia menjadi titik perhatian yang luar biasa, karena kalau melanggar hak asasi manusia apapun akan dilawan oleh banyak orang. Dan biasanya menjadi problem yang berkepanjangan. Pemerintah terikat pada hukum, jadi tidak hanya rakyat saja, tetapi pemerintah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diperintahkan oleh hukum. Dan apa yang dijalankan pemerintah tidak boleh keluar dari rel atau hukum itu sendiri. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin paksaan penegakan hukum. Jadi pemerintah itu memonopoli terkait dengan pelaksanaan hukum, semacam itu memaksakan pemerintah untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum. Jadi hukum itu sendiri terikat dengan negara, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan produk regulasi khususnya konstitusi di dalamnya yang ada dalam sebuah negara. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Maksudnya pengawasan oleh hakim yang merdeka ini kalau dalam negara kita ya tidak cukup pengawasan ya. Maksudnya bahwa dalam prinsip negara hukum dan demokrasi, posisi hakim itu sangat merdeka. Dia tidak boleh diintervensi oleh siapapun kekuatan.
Prinsip demokrasi itu ada beberapa hal yang ketika dihubungkan dengan keberadaan hakim dan hukum dalam sebuah negara. Pertama, dalam sebuah demokrasi itu ada perwakilan politik, maksudnya ya kita berbicara demokrasi, khususnya nanti saudara pernah membahas kan pada mata kuliah pengantar ilmu politik, di sana dibahas tentang perwakilan politik. Jadi tidak setiap orang bisa menjadi wakil, dan keberadaan para wakil, maksudnya partai politik, tidak semua partai politik bisa terwakili. Ya sangat tergantung pada prosesnya. Pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban politik di sini dipahami bahwa ini proses demokrasi. Di dalamnya ada pertanggungjawaban politik, termasuk di dalamnya terkait dengan perjalanan hukum yang ada. Meskipun politik tidak bisa mengintervensi terhadap hukum, tetapi contoh kalau di Indonesia, apakah KPK bisa menjalankan keberadaannya untuk menangkap para koruptor, itu sangat terkait dengan ya bagaimana regulasi yang dibuat pertama sebelumnya, kalau sesudahnya adalah bagaimana apakah para komisioner KPK ya pelaksana apa itu bagian dari KPK ya komisioner itu tadi itu diberi kebebasan nggak melaksanakan terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Karena kemarin kita pernah mengetahui bagaimana KPK agak tersandra ketika misalkan berhadapan dengan penegak hukum lainnya. Itu menjadi masalah. Karena saling mempunyai ya kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum. Masih ingat kan cicak dan buaya? Distribusi kewenangan dan kekuasaan. Pengawasan dan kontrol, ya di dalam negara demokrasi wajib ini. Kejujuran dan keterbukaan pemerintah, ini sekali lagi, pemerintah itu dalam proses prinsip demokrasi, dalam menghadirkan prinsip demokrasi, apalagi di negara hukum, ini harus dilaksanakan karena kalau tidak maka banyak orang yang tidak percaya yang akhirnya negara akan ditinggalkan, bahkan negara akan dilawan oleh bagian-bagian daripada negara, maksudnya rakyatnya sendiri, baik sendiri ataupun berkelompok. Rakyat diberi kesempatan mengajukan keberatan di dalam hukumnya sendiri juga. Jadi ini prinsip demokrasi ini tentunya dihubungkan dengan bagaimana contoh Indonesia itu sebagai negara hukum memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi selanjutnya ada batasan ketika dihubungkan dengan keberadaan regulasi, konstitusi, dan hukum itu sendiri. Konsep kemandirian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan kenegaraan, baik dari teori atau penyelenggara negara. Kita masih ingat kan, kalau belajar teori politik, Montesquieu, jadi di situ ada 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di situ keberadaan hakim, maka merupakan salah satu cabang kekuasaan kenegaraan. Dari dia sebagai penyelenggara negara juga, dan diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan, tetapi dalam penyelenggaraan bukan penyelenggaraan tentang kepemimpinan negara, tetapi tentang eksekutif, legislatif, yudikatifnya, perjalanan hukumnya. Trias politika Montesquieu selalu kita ingat. Pasal 24 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang 45 menjadi referensi bagi warga negara kita ketika kita berbicara konsep kemandirian kekuasaan kehakiman. Intinya bahwa secara secara konstitusi, para hakim itu mempunyai kemandirian yang luar biasa. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Jadi negara lewat konstitusinya
lewat Undang-Undang Dasar 45-nya memberikan seluas-luasnya untuk berekspresi tanpa harus takut terhadap eksekutif ataupun legislatif. Hal yang berbeda. Meskipun mungkin ada yang bertanya, loh Pak, pada faktanya gimana itu kok terkadang proses rekrutmen itu kemudian melibatkan. Mungkin saudara akan memprotes hal itu ketika memang ada intervensi dalam proses rekrutmennya. Tetapi ya kan banyak para hakim itu. Mungkin satu dua yang bisa intervensi, tapi yang lain mungkin tidak. Tetapi sekali lagi perlu ada semacam koreksi meskipun sekali lagi sudah diberi kekuasaan yang luar biasa pada pasal 24 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang 45 tersebut. Ini yang pasal 2 ya, ayat 2 mohon maaf. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi tidak boleh ada intervensi. Ya, ini kan kita berjudul intervensi ya. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Presiden, gubernur dilarang untuk intervensi. Karena ya berbeda yang menjadi tugas pokok dan fungsi ya, tupoksi, atau yang menjadi ya kewajibannya sebagai dia yudikatifnya yang berbeda dengan eksekutif dan legislatif. Pada pasal 10 ayat 1 dari Undang-Undang 45, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ini kita hubungkan dengan ya seorang hakim pengadilan negeri itu tidak boleh untuk bermain-main. Ini dari pasal Undang-Undang Nomor 48 ya. Pasal 10 ayat 1 ini perkataan atau kalimatnya ada dalam Undang-Undang 48 2009. Jadi pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Semuanya harus jalan. Ketika ada yang mengadukan, tentunya harus memenuhi persyaratan, tidak sembarangan tentunya. Tapi kalau sudah memenuhi, ya harus berjalan. Tidak boleh kemudian ini tidak ada pasalnya. Enggak, nanti prosesnya, nanti hasilnya yang akan mengatakan. Pada pasal 1 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Ini adalah yang luar biasa pada pasal 1 ayat 1 ini. Kekuasaan kehakiman merdeka dengan peradilan guna menegakkan hukum. Pada pasal 3 ayat 1, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Intinya para hakim semuanya wajib mandiri. Sehingga ketika kita hubungkan tadi judulnya hakim dan peradilan di dalam strata sosialnya belum. Ini masih hakim dan peradilan. Hakim dan hukum dan peradilan di Indonesia. Mereka mempunyai tempat tersendiri untuk berekspresi, menampilkan dirinya, menampilkan kekuasaan kehakiman untuk ya penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Jadi sekali lagi, siapapun presiden, gubernur, seandainya ada misalkan intervensi, maka itu jelas melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, dan itu harus berani orang untuk mengingatkannya. Kalau tidak bisa diingatkan, ya harus ada kelompok-kelompok yang keras mengkritiknya. Bukan apa-apa, supaya kembali bahwa negara kita adalah negara hukum dan
sudah ada batasan antara satu dengan lainnya. Kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif itu berbeda dalam hal penyelenggaraan pelaksanaan negara ini. Pasal 10 ayat 1, pengadilan menolak, oh ini tadi kembali lagi ya, tadi sebetulnya sudah di sini. Oke. Ini yang sebetulnya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan atau kurang jelas. Tadi saya sudah jelaskan meskipun sebenarnya seharusnya menjelaskan di sini. Problem solving untuk semua strata sosial, upper class, middle class, lower class. Jadi kalau berbicara hukum, hakim, pengadilan untuk upper, middle, lower class itu sama semuanya. Intinya tidak ada perbedaan di antara upper, middle, lower. Ketika lupa pada prakteknya sebagaimana pada pertemuan kemarin sekitar 3 pertemuan sebelumnya, itu bagaimana Pak kalau hukum itu ke atas itu tumpul ke bawah runcing atau tajam? Kemarin kita bahas bahwa hal itu yang seharusnya kita kritisi seandainya masih terjadi pada saat ini. Intinya bahwa sebenarnya keberadaan hukum, hakim itu sebagai problem solver untuk semua permasalahan yang ada pada kehidupan di strata sosial. Baik antara upper sama lower, upper sama middle, upper sama upper. Begitu juga middle sama middle, lower sama lower, dan selanjutnya. Intinya bahwa tidak ada permasalahan di negeri ini ketika sudah menjadikan hukum sebagai panglima, itu tidak pernah diselesaikan. Semua bisa terselesaikan. Dan tidak ada perbedaan dalam hal strata sosial ini. Kekuasaan dan hukum, dua hal yang menonjol. Para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum merupakan warga masyarakat yang mempunyai kedudukan, jadi ini perlu kita cermati, karena ya mereka, pembentuk, penegak, itu kan sekilas saudara atau masyarakat biasa, itu mereka mempunyai kedudukan, mempunyai strata lebih tinggi, tetapi mereka tidak bisa memakai kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Ada batasan-batasan, ditentukan cita-cita keadilan masyarakat dan pembatasan penggunaan kekuasaan itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Carlos E. Merriam, the moral of the community depend in large measure on the sense of justice in political society. And the widespread feeling of injustice is the deadliest of political power. Maksudnya bahwa semua sama dan mereka tidak bisa menggunakan kekuasaan sewenang-wenang. Ada batasan. Mereka meskipun menjadi hakim ada batasannya. Jadi kalau seorang hakim menjadi hakim mengadili, maka dasarnya bukan like and dislike, tetapi dasarnya adalah mana pasal-pasal yang mendukung selanjutnya untuk memutuskan, bukan untuk berdasarkan oh itu karena saudara, oh itu karena teman. Selanjutnya, kalau itu terjadi, emangnya di Indonesia itu akan aman para penegak hukum ini kalau nakal begitu? Ada komisi yudisial. Kalau mereka nakal bisa dilaporkan para hakim itu ke komisi yudisial, bisa diperingatkan, bisa bahkan bisa diberhentikan. Itu kan menjadi masalah. Sehingga para penegak hukum, maksudnya hakim, harus sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya. Jadi mereka, para pembentuk penegak itu prinsipnya mempunyai kedudukan lebih khusus, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ada batasan-batasan. Menurut Sila Sumarjan, adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, menerima pengaruh dengan rela atau terpaksa. Maksudnya bahwa ini tadi kan judulnya adalah hakim, peradilan, dan strata sosial. Kekuasaan tergantung hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Jadi kalau contoh di Indonesia, itu adalah di hadapan hukumnya itu adalah sama, ya sama. Adapun misalkan ada sebuah pemerintahan,
Kapan itu silahkan saudara melihat, berbeda dengan apa yang ada di dalam regulasi konstitusi, ya pasti dia akan mendapatkan penolakan dari warganya sendiri, bahkan akan dimusuhi warganya sendiri. Biasanya seperti ini tidak bisa bertahan lama. Tetapi kalau dia selalu kekuasaan itu dihubungkan, dikomunikasikan dengan mereka yang dikuasai, maka tidak akan ada masalah dalam sebuah negara. Menerima pengaruh dengan rela atau terpaksa. Maksudnya bahwa warga negara itu biasanya selalu oke kok, manut apa yang diperintahkan sang penguasa. Meskipun terkadang ada yang ya terpaksa, yang sebagian rela. Itulah kekuasaan dan hukum yang kita bahas. Intinya bahwa ketika kita berbicara tentang hakim dan peradilan dan dihubungkan dengan strata sosial, maka semuanya mempunyai kesempatan mengekspresikan. Semua di situ adalah para hakim ya, atau penegak hukum yang ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ataupun lainnya. Intinya bahwa mereka berekspresi untuk menampilkan kebebasan terkait dengan apa yang menjadi kewajibannya. Meskipun tidak boleh seenak gue karena sudah ada regulasi. Dan ini, sebagaimana pada halaman yang sebelumnya tadi, peradilan ini tidak cukup hanya di pengadilan negeri saja, tetapi juga berlaku pada semua pengadilan, peradilan, baik peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, itu selanjutnya berlaku yang sama. Jadi, kalau kita melihat terkait dengan keberadaan hakim dan peradilan, ya sebetulnya masih nyambung dengan pertemuan pada ke-11 kemarin yang kita ngomong profesi. Yang waktu itu fokus pembahasan kita terkait dengan ya para advokat dan pengacara. Semoga ada manfaat, semoga keberadaan hakim dan pengadilan dan peradilan kemudian dihubungkan dengan strata sosial di masyarakat, itu selanjutnya bisa berjalan sebagaimana apa yang diperintahkan dalam konstitusi. Keberadaan konstitusi itu ya mereferensikan dari masyarakat itu sendiri. Intinya bahwa di dalam strata sosial yang ada seharusnya sudah tidak ada, maksudnya di dalam penegakan hukum itu tidak ada kelas-kelas begitu. Hakim pun kalau salah dalam menegakkan hukum itu boleh diadukan. Bahkan kalau memang terbukti bisa diberhentikan. Tetapi kalau hakimnya baik, sesuai dengan regulasi yang ada, maka itu menjadi dambaan bagi seluruh warga negara atau masyarakat dalam semua strata sosial, karena itu yang ditunggu untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sebuah negara. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi referensi bagi saudara semuanya dalam menghadirkan hakim, pengadilan, peradilan dalam strata sosial untuk problem solver bagi seluruh lapisan masyarakat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.